pemenggalan kepala. Ya, setelah dukun memperoleh hari baik pemenggalan, dibawalah kembali untuk dipenggal. Namun sebelum saya ceritakan pemenggalan, akan saya ceritakan beberapa alat yang digunakan dukun di sini. Inilah kalender orang Batak yang terdiri dari 12 bulan. Satu bulan hanya ada 30 hari. Mereka tidak pakai angka, semua simbol dalam 30 hari. Hanya dua arti simbol, hari baik atau tidak. Yang digunakan dukun lagi adalah pustahalakla. Menggunakan huruf Batak ditulis pada kulit kayu. Aslinya ini 2 meter panjangnya, 30 cm lebarnya. Ternyata buku ini berisi 3 bagian. Pertama, astronomi Batak, 2 obat-obatan di tanah Batak, dan 3 bahasa magic orang Batak. Bapak saya bilang dulu, apabila seseorang ingin ahli menitiari, ahli menggunakan ini, dia minimal membutuhkan waktu 20 tahun. Percaya atau tidak, 10 tahun yang lalu ketika saya diperintahkan menggantikan Raja Sialagan, ya abang saya lah sebenarnya rajanya, tapi dia meninggal pada 2010, maka rapat keluarga diputuskan saya yang menggantikannya. Lalu saya coba belajar sendiri, hanya tempo dalam 1 bulan. Saya bisa menggunakan hari baik bahasa magic. Dengan sedikit kekuatan magic kita bisa tahu arti daripada simbol. Baik, akan saya coba kekuatan magic saya. Di sini katanya ada 3 hal yang baik Bapak Ibu. Pertama, hari ini adalah hari baik kunjungan Bapak Ibu ke Sialagan katanya. Betul? Ini adalah hari baik memenggal kepala orang. Tadi yang salah tadi jangan lari. Jadi hari baiknya begitu terus tiap hari. Tongkat sakti raja, ini ada legendanya. Ada seorang raja punya anak kembar laki perempuan. Di adat Batak ini pantang tinggal di dalam satu tempat. Lalu yang perempuan dikasih pada keluarga perempuan, yang laki-laki tetap di kerajaan. Ketika dewasa mereka ketemu dan jatuh cinta satu sama lain. Lalu dilamar, ternyata masih putrinya. Lalu dilarang dan mereka lari ke hutan. Pada suatu hari si wanita mengambil buah melekat pada pohon itu. Tolong pria juga melekat. Sampai 7 kepala ada melekat di pohon itu. Kalau kita perhatikan tongkat raksasa itu ada 9 kepala. 2 kepala itu simbol setan yang tinggal di sini. Lalu dibuatkan tongkat mirip sekali kejadian. Dan tongkat ini dulu bisa dipakai memanggil hujan dan menghentikan hujan. Dengan cara mengetuk 3 kali, hujan berhenti dan bisa datang. Dan tongkat ini bisa dipakai berkomunikasi seperti telepon begini sambil menari. Bapak punya apa ya? Coba, halo coba. Coba, halo coba. Halo Bira. Halo, nyambung kan? Yang cicip pertama kali Bang. Tumbal galawan. Tasnya. Perang ilmu dengan cara memukul dia 3 kali. Tidur. Nanti apabila dia dipukul ketiga kali berarti ilmu magicnya di situ dan sudah diambil oleh tongkat. Nanti ketiga kali dan menari keliling 7 kali. Dan pukul lagi baca mat. Dan ketiga kali dia berteriak. Ah. Magicnya disimpan di bawah ruangan. Selingkuh nih bapak. Seluruh tubuhnya diiris dan berteriak. Ya. Masa? Lagi. Itu kata apa? Teriak selingkuh itu. Seluruh tubuhnya diiris dan disirami asam dengan tujuan agar dia tidak melawan waktu dipancung. Karena ada syarat, Algojo hanya boleh memancung dia sekali tebas. Kalau gagal, Algojo akan dihukum dan akan terjadi sesuatu di Sialagan. Itu sebabnya disiksa dia, diyakinkan tidak melawan. Setelah yakin tidak melawan, dibawalah ke pancung. Mungkin ada pesan-pesan terakhir. Beli es krim. Nanti kepalanya aja kasih. Baik, kita bilang horas 3 kali. Kedepankan kepalanya. Duduk. Kedepankan kepalanya. Okay. Duduk. Baik, kita sebut horas 3 kali. 1, 2, 3.
kedengaran. Oke, udah. Darahnya, darah dan kepala dibawa ke meja ini, dan badannya konon dibawa lagi ke meja ini, dan konon dibelah. Yang bila jantung hatinya. Jantung hatinya mereka potong kecil tipis, campur darah, bumbuan dan asam, lalu dipersembahkan pada raja dan orang berilmu. Mereka makan ini secara ritual dengan satu kepercayaan ilmu hitamnya tambah kuat. Ternyata bukan Raja Sialagan aja yang melakukannya. Sumanto juga melakukan. Itu jangan-jangan Sumanto marga Sialagan tuh. Ketika kita melewati gerbang yang kecil tadi, ya kan, yang ada patungnya, ada nggak terdengar bisikan, teguran atau angin atau apapun? Artinya kita sopan masuk kemari. Itulah kesopanan di sini. Karena sering sekali tamu kami kemasukan roh kalau dia nggak sopan masuk kemari. Tapi karena tidak terjadi apa-apa sama ibu, saya yakin sopan masuk kemari. Kesopanan satu lagi di Huta Sialagan, ada satu gerbang masuk dan keluarlah dari gerbang yang lain. Kita ada dua gerbang di sini. Itu gerbang khusus untuk orang meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal mau dibawa ke Tugu, dari gerbang itulah dibawa. Dan kalau kita alternatifnya, kita harus keluar dari sini. Sopanlah kita keluar, ya. Kalau kita coba-coba keluar dari sana, akan terdengar asli suara. Ya, kenapa? Ternyata kepala itu mereka gantungkan persis di tengah gerbang kita tadi. Ya, jadi janganlah, tolong jangan keluar dari depan. Kalau kita keluar dari depan, akan terdengar suara, yaitu penjaga loket saya bilang, Pak, Bu, pulangnya dari belakang. Kapan ini berakhir? Sekitar awal abad 19. Karena pada awal abad 19 berdatangan para misionaris, dan saat itu Raja bilang, tidak boleh, ya, tidak boleh lagi ada hukum kalimah. Jadi Bapak Ibu udah tahu kenapa dibilang orang Batak makan. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya ucapkan hora.